Ya terserah sih, bebas. Kalau yang M. Darwin ini memang lebih dulu bang dibanding Lebih dulu meninggal. ya dibanding almarhum Purwanto gitu. Kalau almarhum Purwanto itu kurang lebih sekitar tahun 95 kejadiannya kalau nggak salah. Gitu. Nah kalau M. Darwin ini lebih lama lagi dan si Ranger ini pun nggak bisa menceritakan ke gua gitu karena pada saat itu dia belum ada di situ. Gitu. Jadi pintu warung itu kan udah ditutup gitu. Pintu warungnya itu kan dari kayu gitu bang. Nah kan kelihatan celah-celahnya gitu ya. Iya. Pas gua ke warung itu, pas gua mau buka pintu, gemeteran, merinding gua. Gua pegang pintunya, merinding pas gua deketin, nggak tahu di luar gua liat rame banget bang. Oke. Jadi ramenya ini bukan rame manusia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Di segmen Kompromis kali ini, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua, terlebih pendakian gunung. Sedikit gue menjelaskan, narasumber gue ini salah satu konten kreator nih, yang mana yang nanti akan diceritakan ini requestan gue nih, karena gue ngeliat videonya waktu ngevlog di Gunung Lawu. Untuk lebih detail langsung aja kita berkenalan sama orangnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Indra Story. Siap. Nah, buat teman-teman Bang, gue juga mau ngejelasin dikit nih Bang. Siap. Gue nih minta cerita ini atas dasar gue ngeliat video lu Bang. Lagi ngevlog di Gunung Lawu tentang almarhum Purwanto. Yang plakatnya ada di pos 4. Pos 4. Oke Bang, nanti gue minta cerita itu tuh Bang. Siap. Tapi sebelumnya buat teman-teman nih yang mau lebih detail cerita yang nanti diceritakan sama Bang Indra, teman-teman bisa intip channelnya Indra Stories. Nah disitulah vlognya waktu ke Gunung Lawu Bang ya. Siap. Oke, itu kisi-kisinya gimana sih Bang? Jadi waktu itu kan gue ngevlog lewat Cemoro Kandang ya bang, via Cemoro Kandang. Jadi gue di situ ngevlog itu berdua dengan anak AGL atau Ranger Gunung Lawu gitu ya, anak Gunung Lawu. Dan di situ menjelaskan awal mula terdirinya pos 3 Bayangan bang. Oke. Jadi pos 3 Bayangan ini didirikan karena pada saat itu ada pendaki yang bablas jalur dan jenazahnya ditemukan seminggu kemudian dalam keadaan meninggal. Nah si Purwanto ini Bang. Ya, beliau bernama almarhum Purwanto. Lu ngulas jadinya Ya, gua mau di vlog ngasih itu. Iya. Oke, tahan dulu Bang Indra. Siap. Nah, buat teman-teman semua pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Indra. Sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Bang Indra ini atau mau diangkat ceritanya di Timur Misteri, teman-teman bisa DM di Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih detailnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang Indra, gas ya. Siap. Simak terus video ini karena kita akan masuk ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat Bang Ibnu dan Sama-sama. tim Timur Misteri atas undangannya. Gue bisa hadir di sini lagi nih Bang. Iya Bang Indra. Sama topinya nih, makasih banyak. Yoi, itu khususan Bang buat Indra Stories. Oke, jadi gini Bang, pada saat gua ngevlog di Gunung Lawu via Cemoro Kandang ya. Jadi sebenarnya sih hal mistis yang gua alamin itu bukan hanya pada saat ngebahas almarhum aja sih. Jadi pada saat gua di base camp gunung pun itu udah ada beberapa yang
ditampakin lah ke gue gitu. Potong dikit Pak. Siap. Sebelum masuk lebih jauh ceritanya nih, tujuan pendakian itu emang lu buat vlog konten di YouTube lu atau emang lu punya tertarik gitu sama gunung gitu? Ya, jadi kalau emang sih kalau menurut gue itu gue lebih tertarik dengan Gunung Lawu ya. Dan pada saat gue nge-vlog kemarin itu memang tujuan gue itu untuk mengangkat histori Bang. Oke. Histori dan sejarah lah gitu. Awal berdirinya pos gitu. Nah tapi di perjalanan itu saat membahas berdirinya pos nih dari pos per pos, dan ada yang menarik yaitu di pos 3 Bayangan gitu. Karena di pos 3 Bayangan ini asal muasal didirikannya itu ya karena ada hal itu gitu. Jadi begitu gua sampai di base camp nih Bang nih, kan gua sampai di base camp itu udah sore ya, sekitar jam 5-an, dan malamnya itu kita ngumpul dulu nih sama anak-anak base camp di situ, bikin perapian segala macam gitu. Karena memang untuk di base camp Cemoro Kandang sendiri itu udah hampir 2000 mdpl Bang. Jadi udah tinggi dan dinginnya pun ya luar biasa sih gitu kan ya. Nah, kita bikin perapian lah di situ. Nah, di saat kita ngumpul nih, ngopi, ngobrol bareng segala macam. Nah, dari dekat dapur base camp itu gue lihat ada sosok perempuan nih gitu. Dari belakang dapur. Nah, cuma gue ya udah, gue cuma bertamu kok di sini gitu kan. Nah, setelah gue ngobrol, gue ke ini nih apa namanya tempat gue istirahat lah gitu ya. Nah, dari tempat gue istirahat itu gue ke toilet nih Bang ceritanya. Gue ke toilet sendiri gitu kan. Gak taunya gue ngeliat lagi sosok yang tadi lu lihat. Iya, sosok yang perempuan itu. Nah, awalnya gue juga nggak tahu gitu kan ya, maksudnya gue nggak ngerti sosok ini tuh siapa. Nah, akhirnya gue sempat nanya lah sama anak-anak di situ, anak-anak base camp. Begitu gue tanya, jadi di situ tuh ada batu Bang yang dikeramatkan Di toilet itu? di depannya. Depan toilet? Di depan toilet. Dan pernah dulu itu ada kejadian, ada perempuan pendaki gitu Bang, tanpa dia sadar, tanpa dia sengaja duduk di batu itu Bang. Nah, begitu dia duduk di batu itu, begitu dia pulang sampai rumah tuh perutnya tahu-tahu gede. Kayak orang hamil 5 bulan. Nah, orang tuanya bingung dong gitu kan. Orang tuanya bingung, kok pulang naik gunung anak gua begini gitu kan. Pasti orang tuanya berpikir ya enggak gitu kan tentang pendakiannya itu. Nah, tapi setelah dia berobat ke orang pintar, akhirnya dia disuruh balik lagi ke situ Bang gitu. Nah, itu diobatin lah di situ. Di apa namanya, dimintain maaf segala macam atau apalah gitu. Itu berdasarkan cerita dari anak-anak base camp pada saat itu. Nah, akhirnya besok pagi nih tiba gue buat melakukan pendakian. Gue pendakian itu normal, tapi memang sih gue akuin ya, jalur Cemoro Kandang itu pada saat gue naik ya, orang ini kan beda-beda ya, rasa sensitifnya beda-beda. Pada saat gue naik itu memang sepi, jadi emang gue doang yang naik itu. Gue itu naik tuh bertiga Bang pada saat itu, bertiga. Nah, di saat gue naik itu memang aura mistisnya itu emang udah kuat banget gitu. Kalau menurut gue sih emang udah kuat banget. Dan kita jalan nih, belum sampai pos 1 itu gue ngeliat ada pendopo nih Bang. Pendopo itu kayak semacam rumah joglo gitu lah. Masih di track berarti? Masih di track. Ya, rumah joglonya ini persis ada di sebelah kanan jalur kalau kita naik gitu ya. Nah, di situ di depan pendopo itu jadi kayak ada gapura dari kayu gitu kan. Gapura dari kayu. Emang pada saat naik itu tujuan gue tuh bukan ke situ Bang, tapi tujuan gue kan pendakian gitu. Nah, di situ di dekat gapuranya itu gue ngeliat kakek-kakek gitu loh, jenggotan, terus pakai bajunya sih kayak bahan gitu ya, kayak kain gini, tapi bukan baju yang buat umroh gitu, bukan Bang, beda ya. Cuma gue pada saat itu ya udah ya, assalamualaikum aja lah gue gitu kan, karena tujuan gue mau ngangkat histori dari pos per pos gitu. Nah, akhirnya kita lanjut perjalanan nih Bang sampai di pos Taman Sari Bawah. Nah, pos Taman Sari Bawah atau pos 1 ya gitu. Nah, di pos 1 itu gue sempat tanya jawab lah sama si ranger ini.
tentang histori dari pos 1. Kenapa dinamakan pos Taman Sari gitu. Dan berdasarkan informasi dari ranger tersebut, kenapa dinamakan pos Taman Sari? Jadi dulunya itu adalah tempat bermainnya para putri gitu, para putri kerajaan gitu loh Bang. Oke. Pada zaman kerajaan Prabu Brawijaya dulu gitu. Ini based on si ranger gitu. Nah, setelah kita tahu historinya, setelah gue tanya-tanya historinya seperti itu, nggak lama kita lanjut lagi nih jalan Bang ke pos 2. Dan di situ pos 2 itu pun namanya pos Taman Sari atas. Jadi bedanya satu pos Taman Sari bawah, pos Taman Sari atas. Karena di situ historinya masih sama, jadi pada saat itu gue nggak mau pas lebih dalam. Nggak mau pas lebih dalam. Karena nama dari segi nama aja udah sama. Betul. Nah, kita makan siang tuh Bang di situ. Makan siang karena udah jam 1 ya, udah lewat zuhur. Makan siang lah kita di situ. Nah, sekitar jam 2-an kalau nggak salah, jam 2-an lewat lah, gue lanjut nih jalan lagi menuju ke puncak gitu kan ya. Nah, di perjalanan itu ada pos lagi nih, namanya pos 3 Bayangan Bang. Nah, pas sampai di pos 3 Bayangan itu Bang, jadi tanpa gue meminta nih sama si ranger, dia langsung ngomong sendiri. Saya mau cerita ini tentang pos 3 Bayangan gitu. Gue langsung tanya dong, ada histori apa Mas tentang pos 3 Bayangan ini. Nah, jadi sebelum dia bercerita tentang pos 3 Bayangan ini Bang, jadi sebenarnya sih gue sempat ngelihat ya, mungkin ya entah itu karena gue capek atau apa gitu ya, gue ngelihat tuh memang ada orang, tapi bukan di pos 3 Bayangannya Bang, tapi lebih maju ke depan lagi. Kalau misalnya gue jalan tuh agak ke depan lagi. Nah, di situ tuh gue lihat laki-laki, nggak begitu tinggi sih, nggak begitu gemuk, tuh pakai kayak model panel gitu loh, baju panel dilepas gitulah gitu. Ya cuma pada saat itu gue mikir mungkin gue karena capek kali ya gitu. Nah akhirnya si ranger ini pun cerita sama gue. Jadi asal muasal di pos 3 ini didirikan dulu itu ada pendaki Bang, berasal dari daerah Jakarta, bernama Purwanto. Jadi dulu itu setelah dia turun dari atas, dia harusnya belok ke kiri, tapi dia malah bablas lurus. Salah jalur. Dulu pos 3 Bayangan ini belum ada gitu. Nah dia lurus nih, bablas ke bawah, ya mungkin terperosok lah di situ Bang. Terperosok, dan akhirnya dicari-cari sama ranger gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu yang mengevakuasi pun ranger yang cerita sama gua. Jadi yang jadi narasumber lu. Iya, yang jadi narasumber gua. Dan dia bilang akhirnya mayatnya ditemukan seminggu kemudian. Tapi dalam kondisi keadaan sudah meninggal gitu. Nah, jadi kenapa pos 3 Bayangan ini didirikan? Ya karena kejadian dari almarhum Purwanto itu Bang. Untuk kedepannya biar nggak ada pendaki yang bablas lagi gitu. Ada pos. Jadi kalau kita turun ya kan pos di sebelah kiri, jadi kita nggak mungkin lurus lah gitu. Nah kemarin sih pas gue naik itu jalurnya sih udah rapet Bang, udah ketutup gitulah. Iya udah nggak mungkin kita ketipu lagi lah. Ya, gitu. Jadi udah ketutup sama pohon-pohon juga gitu. Nah di situ gue makin penasaran gitu Bang, karena kan gue emang orangnya penasaran gitu. Nah akhirnya si ranger ini bilang dulu itu almarhum Purwanto ini sering menampakkan dirinya kepada pendaki-pendaki, tepatnya di pos 3. Nah, nampaknya malah di pos 3? Di pos 3, karena di sana dulu plakatnya di sana Bang. Ini sempat gue mau tanya ya, karena plakatnya sama tempat kejadiannya itu berbeda. Jadi plakatnya itu di pos 3, didirikannya di pos 3. Nah, karena almarhum ini sering menampakkan dirinya, penampakannya pun di atas plakatnya Bang. Gitu. Gitu. Jadi dia nongolnya di plakatnya dia. Iya, gitu. Nah, karena banyak pendaki yang laporan lah kasarnya. Berkeluh kesah lah sama sosok ini. Karena setiap pendaki itu pasti kalau sampai base camp tuh dia cerita apa yang dialami di atas gitu kan. Dan kebetulan kalau menurut gue pribadi sih ranger-ranger di Gunung Lawu sendiri atau tepatnya anak-anak AGL itu mereka tuh memang bisa lah sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, akhirnya gue kebetulan kita mau lanjut nih ke pos 3 nih, ya kan, dimana plakat itu didirikan gitu kan. Makin penasaran gue. Akhirnya
sampailah gue di pos 3 itu bang. Begitu sampai di pos 3, ternyata pas gue tanya lagi, akhirnya plakatnya itu dipindahin bang ke pos 4. Oh, dipindahin lagi? Iya, karena kenapa dipindahin? Karena ya almarhum sering menampakkan dirinya di situ. Ya akhirnya dipindahin ke pos 4. Oh, jadi di mana lokasi almarhum ini nampak dipindahin lagi gitu bang? Dipindahin gitu. Ya mungkin dengan tujuan ya mungkin biar nggak menampakkan diri lagi gitu kali bang ya. Kita juga nggak ngerti lah pada saat itu. Nah, tapi ada yang bikin gue menarik, tuh pada saat itu di luar dari vlog gue. Itu gue ngeliat tuh ada perempuan. Jadi depannya itu kan jurang gitu ya. Gue ngeliat ada perempuan tuh kayak gimana ya, dia kayak lari terus ke bawah gitu loh, loncat. Oke. Cuma gue pikir ini pasti, biasanya kan kalau yang kayak gitu-gitu kan maksudnya mereka suka menunjukkan historinya gitu, histori. Oh, lu udah yakin itu bukan manusia bang? Bukan, karena nggak mungkin juga kalau manusia, pasti kan dia bawa Alat pendakian. gitu. Oh, ini dia penampilan biasa gitu? Penampilan biasa. Sempat gue tanyain sama ranger, sempat gue tanya gitu ya, maksudnya gue tanya, ini yang gue lihat ini benar apa nggak sih? Jadi gue tanya pada saat itu, Mas, dulu pernah ada korban nggak sih di sini? Gitu. Oke, lu memperjelas nih. Iya, apa yang gue lihat itu gue mau langsung tanyain di situ. Nah, kata si ranger sendiri pun, kalau misalnya korban yang dievakuasi sama si ranger sih bisa dibilang udah nggak kehitung gitu, karena udah saking banyaknya. Jadi setelah gue dengar ceritanya tuh dulu banyak ODGJ Orang dalam gangguan jiwa? Ya, yang dilepas ke situ bang gitu. Oke. Dulu Tujuan apa itu? Ya jadi mungkin buat apa ya, kalau misalkan dibilang Buat latihan psikis gitu? bukan bang, jadi dilepas aja di situ gitu. Di gunung? Iya, jadi dulu itu belum ada base camp bang. Mungkin bukan jalur pendakian, nggak ada jalur pendakian mungkin ya? Mungkin belum dibuka Hanya jalur warga-warga pendakian. aja Ya, mungkin. karena itu kejadiannya tuh udah beberapa tahun yang lalu gitu loh. Jadi ODGJ ini dibawa pakai truk gitu kan, pakai truk ya, kayak truk gede gitu, diturunin di situ, udah dilepas aja. Ini lagi ya versi dari si narasumber lu itu bang ya. Kita nggak mendeskripsikan kalau ini informasi ini real gitu bang ya. Ini dari versi si ranger itu. Iya, pada saat ngevlog sama gua gitu kan. Nah, di situ mereka bilang ya namanya ODGJ kan ya dalam gangguan jiwa pastinya. Gangguan jiwa gitu kan. Jadi gimana dia bisa bertahan hidup gitu kan di tempat yang seperti itu. Nah, akhirnya ya mungkin ada yang karena kelaparan atau apa gitu, dan akhirnya mereka pun ada yang dimakamin di beberapa tempat di situ. Gitu. Jadi pada saat itu sih gue cuma bertanya untuk mastiin aja gitu loh, apa yang kok gue ngeliat kayak beginian gitu kan. Ya nggak ada salahnya dong gue bertanya sama orang yang udah puluhan tahun di sini gitu kan. Kebetulan gue naik bareng sama dia gitu. Nah akhirnya setelah itu kita nggak mengupas lebih dalam lagi bang. Kita lanjut nih jalan ke Sendang Panguripan lah gitu. Nah menurut si ranger pun di Sendang Panguripan itu pun almarhum Purwanto, astagfirullahaladzim, merinding bang tuh gue. Almarhum Purwanto pun sering menampakkan juga di situ. Dan Sendang itu pun dipercayai oleh warga mungkin itu bisa ngasih apa ya, umur panjang lah gitu. Kan makanya dinamakan mitosnya gitu. Makanya kan di situ gue sempat suruh cuci muka, gue cuci muka. Ada mata air situ ya? Iya, mata air itu. Gue cuci muka, terus gue minum gitu. Nah setelah itu lanjutlah gue ke pos 4. Di pos 4 ini gue bilang emang aura mistisnya kuat. Dan gue sampai di pos 4 itu kurang lebih sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore kondisi mendung, dan di situ gue jadi karena memang gak ada pendaki lagi bang, gue akhirnya nggak mendirikan tenda, tapi gue tidur di warung. Karena di pos 4 itu ada warung, yaitu namanya warung Pak Robert gitu. Nah si ranger ini pun kenal dekat sama pemilik warung. Akhirnya gue tidur di warung itu. Nah sebelum gue masuk ke warung itu, gue sempat ngelanjutin vlog gue nih. Gue ngeliat mana sih plakatnya seperti apa gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah gue bisa ngeliat ada 2 plakat bang ternyata. Oh di pos 4 itu? Ada 2 plakat. Nggak cuma Purwanto itu? Enggak, jadi ada satu lagi
atas nama M. Darwin. Ya, gua ngeliat nih bang, yang di vlog lu itu ya. Ya, tapi memang pada saat itu yang lebih, kalau yang M. Darwin ini memang lebih dulu bang dibanding. Lebih dulu meninggal. Iya, dibanding almarhum Purwanto gitu. Kalau almarhum Purwanto itu kurang lebih sekitar tahun 95 kejadiannya kalau nggak salah. Gitu. Nah kalau M. Darwin ini lebih lama lagi, dan si Ranger ini pun nggak bisa menceritakan ke gua gitu, karena pada saat itu dia belum ada di situ gitu. Nah jadi yang lebih banyak diceritakan ke gue itu ya yang almarhum Purwanto ini. Karena di zamannya dia. Iya. Tragedi itu. Dan kebetulan si Ranger ini pun jadi Ranger itu di situ dari tahun 95 bang. Pas banget ya. Iya gitu. Nah akhirnya setelah gue ngeliat, oh ini plakatnya, oh ini plakatnya M. Darwin, ini plakatnya almarhum Purwanto gitu. Nah nggak lama karena hujan, akhirnya kita masuk ke dalam warung nih bang. Masuk ke dalam warung, pas di dalam warung gue sempat buang air nih. Jadi di pos 4 itu ada toilet, bisa dibilang toilet emergency lah gitu di belakang warung. Nah gue kan buang air lah di situ, buang air kecil. Masih sore, masih sekitar jam 5:30 lah. Nah, gue sempat dengar suara kayak gerasak gerusuk gitu loh, sak gitu. Pas gue kan kencing gitu kan, gue sempat parno juga nih. Tapi gue mikir positif bang pada saat itu, mungkin hewan kali ya. Tapi kalau hewan, gue ngeri juga nih, takutnya hewan buas ya kan gitu. Akhirnya gue langsung buru-buru nih masuk lagi ke warung bang. Nah, pas sekitar jam 8:30 kalau nggak salah, jam 8:30 malam. Jadi kan gue di warung itu kan sempat podcast tuh sama si Ranger itu, bahas evakuasi dulu. Tapi itu nggak ada di vlog bang? Nggak ada, dia bisa lagi bang. Oh beda podcast. Konten? Beda. Nah, dia podcast cerita tentang evakuasi dia jenazah yang udah kepisah-pisah gitu. Nah setelah podcast itu, nah gue kebelet lagi nih bang mau kencing gitu kan. Begitu gue udah pakai sendal, kan gue bawa sendal. Begitu gue udah pakai sendal, jadi pintu warung itu kan udah ditutup gitu. Pintu warung itu kan dari kayu gitu bang. Nah kan kelihatan celah-celahnya gitu ya. Pas gue ke warung itu, pas gue mau buka pintu, gemeteran, gue langsung gemeteran, merinding gue. Gue pegang pintunya, merinding. Pas gue deketin, nggak tahu di luar gue liat rame banget bang. Jadi ramenya ini bukan rame manusia ya gitu. Yang bikin gue akhirnya nggak jadi kencing. Sampai gue bilang sama temen gue, anterin gue kencing yuk. Cuma kata temen gue, lu kayak baru naik gunung aja minta dianterin kencing. Serius, ini gue baru kali ini gue takut banget gue mau kencing. Enggak mager kata dia gitu. Akhirnya gue tahan bang sampai pagi. Lu nggak kencing? Nggak kencing gue. Bener-bener gue nggak kencing. Baru ini yang namanya gue naik gunung, gue tahan gue kencing gitu. Sampai gue tuh malam nggak bisa tidur karena kan sakit ya di perut ya. Gue mikir lagi, gue mau keluar tapi kayak begitu rame banget gitu kan. Rame sama aktivitasnya atau lagi pada fokus ke lu gitu? Aktivitas mereka masing-masing. Jadi ada yang ramenya itu, jadi ada yang ngegerombol di sini, ngegerombol di situ, kayak lagi ada yang ngebahas sesuatu gitu loh bang. Nah yang gue takutin kan itu pikiran gue udah macem-macem tuh gitu. Tapi lu tahu itu bukan manusia? Bukan manusia, jelas bukan manusia kalau itu gue lihat. Karena kalau ya namanya di gunung kan pasti pendaki lah gitu. Seandainya pendaki pasti ada tenda lah di situ, apalagi malam gitu kan. Udah gitu banyak. Nah di situ pikiran gue udah nggak karuan nih. Gue mau kencing, gue takut. Pikiran gue tuh udah macam-macam. Takut gue hilang, nggak balik lagi gitu kan. Makanya gue mau minta anterin teman gue. Nah terus gue nggak kencing, gue tahan sakit perut gue. Akhirnya gue paksain bang sampai pagi tuh. Pagi. Nah pas pagi akhirnya gue lanjut nih bang, ke puncak Gegerboyo dulu. Kalau dari Cemoro Kandang kita ke Gegerboyo dulu, baru ke Hargodumilah. Nah dari Gegerboyo gue ke Hargodumilah. Selesai dari Hargodumilah gue ke Sendang Derajat dulu nih bang. Iya, jadi bisa dibilang kemarin itu vlog gue itu memang untuk ke tempat-tempat yang bisa dikatakan sakral lah gitu, dikeramatkan gitu. Karena memang gue tertarik untuk mengangkat historinya. Sekaligus udah explore ya bang ya? Sekaligus gue explore. Telusur. Tapi bukan maksudnya gue explore itu bukan berarti gue mau nyari-nyari hantu, bukan. Tapi lebih ke sejarahnya itu tempat. Ke sejarah gitu. Kenapa sih ini dinamakan ini gitu loh? Kenapa sih didirikan di sini gitu? Nah
pas gue ke Sendang Derajat itu sampingnya itu kan ada kayak bangunan dari keramik gitu, kayak pelataran dari keramik, ada atapnya juga. Nah di bawahnya itu ada batu bang, batu segede gini lah, dan terus ada dupa-dupanya. Itu gue sempat ngevlog kan di situ, gue sempat ngevlog di Sendang Derajat itu, dan gue cuma bertiga doang, nggak ada orang sama sekali, Nggak ada pendaki lain. nggak ada pendaki. Itu kan gue weekday, hari biasa bang. Ada pendaki tuh, gue ketemu pendaki tuh di puncak Hargo Dumilah. Jadi mungkin kalau di tempat-tempat seperti itu ya ngapain gitu kan kalau pendaki, kecuali pendaki spiritual lah gitu kan. Nah di situ gue sempat lihat orang duduk sila gitu, tapi menghadap ke arah sana atau ngebelakangin gue lah. Pas saat ngebelakangin gue kayak lagi gini lah, kalau gue lihat dari belakang gitu ya, kayak lagi gini, rambutnya tuh panjang tapi dikuncir juga. Laki-laki? Nah itu dia yang gue nggak tahu laki-laki apa perempuannya, karena gue dari belakang nih bang. Enggak, tapi detailnya lo nggak tahu gitu ya? Detailnya gue nggak tahu. Akhirnya ya udah gue sempat permisi dulu, maksudnya di hati gue lah gitu. Gue permisi, gue mau explore lah sedikit gitu. Lu samperin? Ya sekedar izin lah bang gitu. Okay. Sekedar izin, maksudnya izinnya tuh ya dari hati gitu loh, nggak yang namanya gue ngobrol ntar gue dikira ini kan gitu. Nah akhirnya yaudah aman tuh, kita aman ngevlog ngebahas Sendang Derajat sama ranger itu, gue tanya-tanya segala macam. Udah abis itu kita balik ke warung Boiem nih, makan siang. Itu di warung Boiem sih nggak begitu lama ya. Di warung Boiem pun sepi bang, sampai gue bisa masuk ke dalam ketemu Boiem, ngajak ngobrol gitu. Biasanya kan kalau ke warung Boiem tuh susah banget bang. Kita mau nanya aja tuh lagi repot gitu kan, nggak mau. Ini gue bisa bawa kamera, karena sepi juga. Iya karena lagi sepi gitu. Nah akhirnya setelah dari warung Boiem kita makan, gue turun nih langsung bang, bablas turun. Nah yang gue aneh tuh, kok gue turun setelah ngelewatin pos 3 ya. Setelah ngelewatin pos 3, nah itu kok nih jalur kayaknya bukan jalur yang pas gue naik dah gitu. Gue sempat mikir apa nyasar, tapi sama ranger kok masa nyasar sih. Lu ngikutin jalur ranger tuh? Ya gue ikutin gitu. Gue ikutin, tapi kadang gue jalan di depan, kadang ya gue ikutin jalurnya aja lah gitu. Gue ikutin, memang jalurnya ini agak-agak rapet gitu lah, agak-agak rapet. Dan gue tembus-tembusnya itu dari pos 3 sebelum pos 3 Bayangan. Oke, tempat yang tadi meninggal. Iya, jadi pos Bayangan itu kan di sebelah sini nih bang nih, misalnya nih. Kan gue kalau pas naik kan gue ngelewatin gini. Nah pas turun gue dari sini. Gitu, dari belakang. Berarti lu lewat di belakangnya pos itu? Belakang pos itu. Lu keluar ada di situ gitu? Iya, gitu. Gue baru ini pos 3 Bayangan gitu. Tapi lu tanyain deh bang? Gue udah nggak banyak nanya deh bang, udah pada jalan tuh udah ngeblas aja, udah ngejar waktu gitu kan, biar nggak ketemu malam. Karena bahaya juga sih menurut gue kalau ketemu malam, nggak ada pendaki lain, kedua kita bertiga doang gitu kan. Bablas turun sampai akhirnya setelah kita di pos Taman Sari yang kedua nih, yang atas itu gue jalan sendiri. Jadi si ranger ini sama temen gue udah jalan di depan duluan. Gue jalan sendiri tuh karena udahlah gue santai aja lah, gue jalan santai aja, yang penting gue sampai gitu kan. Gue jalan sendiri, tapi kok kayaknya sampai nih di pos Taman Sari 1 nih bang. Nah setelah dari Taman Sari 1 itu gue penasaran sama rumah joglo. Rumah joglo yang gue lihat pas naik itu kan, yang di jalur itu. Iya, nah gue cari-cari rumah joglonya, bener gak sih yang gue lihat pas yang ada aki-aki itu? Iya, bener gak sih yang pas gue lihat pas naik itu? Sampai makanya gue jalan pelan-pelan itu, gue buat ngehin, buat mastiin emang lebih ngedetailin lagi. Iya, emang bener ada tuh rumah di sebelah kiri. Nah di situ gue jalan pelan-pelan, itu gue nanti-nantiin aja mana ya rumahnya, karena kok gue nggak nyampe gitu kan. Makanya teman gue itu udah pada jalan duluan, karena gue jalannya pelan sambil gue nggak mau kelewatan rumah joglo yang tadi nih, gue penasaran gitu. Nah, akhirnya ketemu, sampailah gue di rumah joglo itu kondisi gue sendiri.
teman gue itu udah pada jalan lah, dia buru-buru buat nyampe ke base camp. Karena kan mungkin mereka pikir ya udah deket juga lah gitu, dan gue juga bawa HT juga kan. Gue sempat penasaran, gue ke situ bang, ke rumah Joglo. Oke, lu datengin dong. Gue datengin ke gerbang itu, tapi gue cuma berani sampai gapuranya doang bang. Oke. Kental banget, benar-benar kental banget. Jadi gue ke rumah Joglo itu, gue sambil bawa kamera kan, gue ngambil footage lah gitu, gue ngambil footage. Tapi gue nggak berani ngelewatin gapuranya. Padahal dari gapuranya ke rumah Joglonya itu masih agak lumayan. Cuma emang dari tampilan dari luarnya menurut gue, wah kayaknya gue kalau sendiri nggak ada gitu. Akhirnya udah gue balik bang. Balik sampai nih gue di base camp nih bang. Nah di base camp itu gue ceritain apa yang gue alamin di pos 4 bang. Oke. Tapi ini beda ranger. Ya karena ranger yang itu mah udah jalan bareng sama. Udah jalan bareng sama gue. Ada lagi ranger, memang dia ini punya kelebihan lah kayak gitu. Oke. Dia punya kelebihan, makanya pada saat itu gue ngobrol sama dia tuh nyambung gitu loh sama apa yang gue ceritain pas gue lagi naik itu. Signifikan lah gitu. Karena ya dia, kalau gue bilang dia ini masih agak kejawen juga lah orangnya gitu. Jadi masih ya bukan mempercayai hal-hal yang kayak gitu ya, tapi ya dia juga maksudnya dia tuh tahu hal-hal kayak gitu tuh ada gitu. Nah gue sharing tentang di pos 4 itu bang. Mas, saya pas di pos 4 itu pas malam mau keluar mau kencing, saya nggak berani kencing mas. Jadi dari sela-sela pintu warung saya ngeliat itu rame, nggak pakai nunggu gue selesai ngomong bang, dia langsung dipotong. Ya di situ mah emang begitu mas, langsung begitu. Gue langsung, itu bukan gue doang dong. Nah, akhirnya gue bilang dong, berarti mas juga pernah? Oh saya mah sering, kata dia gitu. Karena bisa dibilang kalau yang ngobrol sama gue ini, emang dia juga kalau naik tujuannya ziarah juga bang. Oke, gitu. Faktilas sekaligus ya. Jadi dia, nah bahkan dia pun suka tidur di pendopo itu bang. Warung itu, pendopo yang di mana tuh? Pendopo yang gue di track itu? Iya, dia. Jadi dia itu kalau ada di base camp itu kalau malam Jumat. Oke. Jadi selain malam Jumat tuh dia pulang. Nah kalau malam Jumat tuh dia di situ dan tidurnya di pendopo. Oke. Jadi dia juga semacam kayak spiritual lah gitu. Nah begitu gua ngobrol sama dia tentang di pos 4 itu, sedikit dijelasin sih sama dia. Jadi di pos 4 itu memang ya gitu mas, dia bilang sama gua, di situ tuh tempat ngumpul. Jadi mereka ngumpul sebelum mereka jalan ke Hargo Dalam. Oke. Jadi malam itu. Iya, jadi dari mana-mana nih mereka kumpul di situ. Setelah kumpul, mereka baru jalan ke Hargo Dalam. Meeting ya. Iya, ya entah itu meeting, entah itu apa ya, gua nggak ngerti. Tapi adanya itu di malam-malam tertentu. Tempat dia musyawarah kali bang ya? Bisa dibilang begitu bang. Tapi nggak setiap malam ya bang, maksudnya nggak setiap saat. Tapi kalau si ranger ini bilang sama gue itu malam-malam tertentu aja. Dan kebetulan malam Jumatnya gue kemarin itu malam Jumat Kliwon bang. Gitu. Di waktu-waktu yang pas. Ya mungkin karena malam Jumat Kliwon gitu. Jadi mereka berkumpul di situ. Gitu bang. Cerita gue. Oke, Bang Indra. Gokil sih bang cerita lu. Nah di cerita ini gue udah terjawab nih bang. Terjawab sama isi vlog lu itu. Jadi gue nih minta cerita ini ya penasaran bang dari vlog lu itu kan, yang lu sempet apa tuh petilasan gitu. Misalnya apa tuh plakat. Ya, gue tertarik tuh buat di situ kan lu nggak cuma hanya apa tuh ngeliatin dokumentasi. Lu juga kan ada narasi tuh. Maksudnya dari narasi dari versi si Ranger. Memang benar-benar orang situ kan bang ya. Nah karena itu udah terjawab, sebelumnya gue ada yang mau gue tanyain lagi bang. Jadi ya penasaran gue tanyain lah ke lu. Dan kebetulan tadinya memang rencananya gue mau bikin podcast bang dari vlog gue itu. Nah di podcastnya itu gue belum lihat tuh bang. Nah podcastnya baru di sini bang. Oke. Gitu. Jadi itu emang belum gue bikin podcast dan belum gue ceritain. Jadi waktu itu ceritanya masih on the spot di jalur gitu. Belum dibahas secara di studio.
Di sini berarti khusus nih buat Timur Khusus Misteri. buat Bang Ibnu dan Timur Misteri. Oke, terima kasih banyak nih Bang Indra. Oke Bang, sebelum gue bertanya-tanya, ada baiknya kita doain almarhum dulu nih Bang ya. Siap. Semoga almarhum Purwanto diterima alam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan alam kuburnya dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Bang Indra, yang mau gue pertanyaan pertama itu, sebelum sampai ke pos bayangan, lu kan sempat ngeliat kakek-kakek yang pakai panel, Iya. yang enggak ya? bukan Yang bajunya panel, Bang. dibuka. Oh, Yang oh itu yang di ituan ya, Iya, yang di di pendopo. pendopo. Heeh. Dia pakai kain ya. Iya. Lu bisa ngedeskripsiin itu sosok almarhum Bang? Atau bukan gitu? Kalau yang kakek-kakek itu, Iya. kalau gue bilang sih memang sering memang penunggu di situ Bang. Oh bukan almarhum. Bukan. Tapi ya itu. Nah, ini gue lupa nih Bang, kelewat. Jadi si ranger yang sama gue ini pas di pos Taman Sari 2 nih, pos Taman Sari atas, dia sempat cerita tuh masalah rumah pendopo. Karena kan gue Oh penasaran. ada yang diceritain. Iya, karena kan gue penasaran sama rumah pendopo itu. Akhirnya gue sempat nanya-nanya tuh, Mas, masalah rumah pendopo itu. Dan dia cerita ke gue, sama apa yang gue lihat sama yang dia sampai itu sama. Ini bukan gue mencocokologi ya, Iya. gitu. Jadi pada saat dia cerita itu gue belum cerita, dan gue sama sekali nggak cerita. Lu sempat nge-keep cerita itu? Iya, gue nggak cerita sama sekali tentang apa yang gue lihat gitu. Tapi si ranger ini pun cerita ke gue. Jadi sering ada pendaki nih yang naik, belum sampai pos 1, baru sampai pendopo, itu udah turun lagi. Itu sering Bang, nggak 1, 2. Bahkan mereka yang ada di pos registrasi pun bingung kok udah turun gitu. Katanya dia ngelihat kakek-kakek di pendopo itu. Kakek-kakek itu cuma bilang nyuruh turun. Jangan naik sekarang gitu mungkin. Jadi belum waktunya kamu naik gitu. Oke. Ya mungkin ya karena saking kentalnya mistis dan spiritual di situ ya mungkin ya Bang ya. Jadi orang yang kasarnya memang belum siap untuk naik ke Cemoro Kandang ya, itu udah dijegat duluan di awal. Oke, lebih baik jangan. Iya, sebelum dia nyampe ke atas Ketemu yang lainnya. iya, dijegat dulu di situ gitu. Oke. Jadi ada warning juga dari itu makhluk ya. Iya, dan itu kalau dari ranger itu bilang emang ada beberapa, nggak cuma 1, 2 gitu, yang ketemu sama sosok kakek itu dan akhirnya dia disuruh turun lagi. Dan pendaki-pendaki itu berinteraksi berarti Bang. Kan bedanya dulu kan dia cuma ketemu, Iya. dia diam. Ha-ha. Tapi pendaki yang turun lagi itu kan berarti dia ada interaksi. Yang sampai itu nggak dikasih naik gitu. Iya, berinteraksi. Kakek-kakek itu bicara. Iya. Nah, makanya yang jadi pertanyaan gue sebenarnya kakek-kakek ini manusia kayak kita atau bukan gitu. Oke. Terus menurut si ranger itu yang lu tanyain? Itu bukan, emang penunggu di situ. Gitu. Berarti setiap tempat memang ada menunggunya Bang ya? Iya. Nah, kita ngebahas itu dulu nih Bang. Berarti kakek-kakek itu kan berinteraksi nih dengan pendaki-pendaki yang nggak boleh naik. Maksudnya atas dasar mempunyai keraguan di pendakian itu gitu. Iya. Nah, berarti lu sendiri di momen yang benar-benar malam Jumat, tapi lu tuh dia nggak ngasih interaksi apa-apa. Hanya Iya. berarti secara nggak langsung lu tuh diizinkan naik. Ya walau alam ya Bang Iya. ya mungkin ya karena kan gue juga nggak ngalamin kejadian apa-apa ya yang bisa bikin gue celaka lah atau apa ya, mungkin ya itu salah satu faktornya Bang. Gue bisa turun dengan selamat gitu kan ya, mungkin itu salah satu faktornya diizinkan gitu. Dan juga lu tahu etikanya lah ya Bang ya. Iya. Etika sopan santun, karena tadi juga lu mau ngelihat orang yang lagi bertapa gitu, lu sempat memberi salam, mau Iya. izin gitu kan, karena ya satu niat baik lah intinya ya. Iya. Lu mempunyai niat baik atas dasar tujuan pendakian itu yang Iya. nggak hanya naik gunung tapi lebih pengen mengulas sejarah-sejarah di Betul. gunung itu. Oke. Pertanyaan lagi nih Bang, yang lu ketemu sosok wanita lari terus loncat ke jurang. Iya, jadi kalau dibilang loncat sih nggak kayak loncat gitu, jadi kayak ngebablas aja gitu Bang. Terus brak gitu. Iya, hilang gitu aja gitu. Lu sempat samperin gitu ngelihat medan sekitar tempat dia loncat. Gue sempet ngelongok gini, gue ngelongok ke bawah. Itu di mana Bang tadi gue lupa? Di pos Posisinya? 3. Oh, pos 3 ya? Iya, kalau ya ada sih di video gue kalau mau ngeliat lokasinya kayak apa. Jadi kan lokasi pos 3 ini kan begini jalurnya Bang. Nah di sini tuh jadi kayak letter U gitu. Oh, lu jadi ngelingkarin jurang. Iya. Nah, gue sempet gue paranin, gue longok gitu. Apa ini cuma bayangan doang gitu kan? Halusinasi gitu. Halusinasi gue doang gitu. Karena emang
ya namanya pendakian kan pasti kondisi fisik udah Satu capek gitu, dan di situ bisa muncul apa yang kita pikirin itu yang enggak lah gitu. Ya kayak gitu, makanya gue buat masin ini halusinasi gue apa bukan, makanya gue sempat bertanya gitu loh ke si ranger itu. Dan versinya dia katanya banyak emang ODGJ yang dibuang di sini gitu. Iya, jadi sempat dievakuasi juga sih sama ranger-ranger, dievakuasi, ada beberapa yang dievakuasi, dibawa turun, dan ada juga yang dimakamin ya nggak jauh lah dari situ gitu. Oke. Lu bisa mendeskripsiin nggak Bang sosok wanita yang lu lihat ini salah satu dari orang yang ODGJ itu? Karena tingkah lakunya dari tingkah laku atau apa gitu. Apa lu ngeliat sekilas aja gitu? Kalau yang gue lihat itu sih sekilas Bang, jadi kayak baju merah panjang gitu. Dress gitu? Iya kayak dress, tapi kan bukan dress yang segini ya, tapi panjang sampai ke atas mata kaki lah gitu. Udah gitu. Cuma kan karena kaling-kalingan pohon-pohon gitu kan, yang gue lihat ya merah, rambutnya begini doang, serar gitu, kayak kibasan angin gitu. Dia lari langsung terjun gitu? Iya, ngebablas. Ya mungkin pada saat itu ya si ranger juga nggak, walaupun dia tahu tapi dia nggak mau buka lebih dalam gitu loh. Tapi teman-teman lu ini tahu Bang pas lu cerita gitu, ngelihat gitu? Kalau menurut gue sih si ranger pasti tahu. Pasti tahu karena dia gue sempat cerita ke ranger yang lain pun adalah yang ngomong ke gue gitu. Jadi pada saat gue turun itu gue nggak cuma cerita sama satu ranger Bang, jadi karena banyak ngumpul ya. Iya, jadi ada beberapa gue buat mastiin aja gitu loh, buat mastiin dari versi yang berbeda gitu. Ya berarti ya mungkin ya gitu Bang, maksudnya salah satu dari yang ODGJ ini mungkin ya bisa dikatakan karena gitu lebih banyak gitu, maksudnya manusia-manusia yang ditaruh di situ, khususnya orang-orang gangguan jiwa itu. Soalnya gini Bang, kalau misalkan dibilang ya kenapa sih stylenya atau pakaiannya bukan pendaki, ya karena si ranger sendiri waktu itu pernah evakuasi perempuan gitu ya, tapi adanya tuh di Hargotiling. Dan kondisi badannya udah terpisah, dan perempuan ini stylenya bukan pendaki, pakai heel. Logikanya orang naik gunung pakai heel gitu, dan dia bawa tas yang kayak tas perempuan, gimana sih yang tas kecil gitu. Hermes gitu. Iya, kayak tas branded ya. Tas kayak gitulah, pokoknya model-model gitu. Ya. Yang nggak logika gitu. Jadi dia ngevakuasi pas ketemu style pendakinya seperti itu gitu. Itu potongan terpisah Bang. Kepisah Bang. Jadi posisi setengah badan seginilah ya. Itu ada di dekat disenderin di dekat pohon, dan setengahnya lagi tuh ada di sekitar kurang lebih 3 meter lah. Kepotong? Iya, kepisah. Alam atau yang lu tahu gitu ya? Kalau yang ya sebenarnya si ranger juga nggak tahu ya, karena itu pun dia taunya dari pendaki penziarah gitu. Dia ngelapor. Jadi kan kalau di Lawu itu kan ada yang namanya rangernya itu patroli lah gitu. Jadi dia stay di pos-pos gitu, di setiap pos dia stay. Nah, ada yang lapor waktu itu kebetulan ranger yang sama gue ini dia stay-nya di pos 4 di tempat gue ngecamp. Ada laporan dari penjara. Ada laporan, dan dia akhirnya langsung ke sana, dan dia pun nemuin ya posisinya udah gitu. Jadi kayak ya entah itu karena alam atau karena binatang atau karena ya nggak ngerti lah gitu. Wallahu alam Bang ya. Wallahu alam. Dan sempat ini juga sih pas di saat dibawa ke bawah itu, jadi sempat dibawa ke bawah, pas sampai di bawah nih, sampai di base camp itu langsung lampu tuh semua mati. Padam listrik. Pokoknya mati Bang, lampu di base camp, di musola, di toilet, semuanya mati bareng. Gitu. Sampai jenazah itu dibawa baru nyala lagi. Jadi ketika nyampe mati. Iya. Pas dibawa lagi sampai di base camp. Pas sampai di base camp langsung mati lampunya. Yang begitu jenazahnya dibawa untuk keperluan otopsi mungkin ya, dibawa baru nyala lagi lampunya gitu. Nah itu luas jawaban itu Bang, maksudnya ada sama sosok nih perempuan. Kita ngulas sedikit Bang tentang almarhum Purwanto nih Bang. Nah, berarti si ranger ini yang lu ajak nih di 95 ini kan berarti dia baru terjun nih, baru ikut gabung lah ke
aktivis ranger di sana gitu kan. Dan bertepatan di tahun itu almarhum Iswanto ini Purwanto itu. Purwanto ya. Almarhum Purwanto ini meninggal. Dia sempat bantu evakuasi kan? Iya, dia evakuasi. Makanya dia bilang seminggu kemudian setelah kita temukan. Kalau bahasanya kita temukan berarti kan ada dia di situ. Dia ikut serta. Iya. Oke. Nah, asal usulnya pos itu dibuat Bang kan atas dasar tersesatnya Purwanto di situ kan. Iya. Jadi dia bablas Bang. Bablas jalur. Jadi yang harusnya jalur itu belok ke kiri, dia langsung bablas lurus. Atas dasar nggak tahu dari info yang lo dapat gitu ya. Atas dasar dia nggak tahu atau memang dia mau bikin jalur gitu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dia nggak tahu kalau jalur itu belok ke kiri. Tapi karena jadi bisa dibilang dulu ya pada saat kejadian itu mungkin seperti cabangan. Oke. Gitu. Jadi mereka mungkin ngiranya lurus. Sementara jalur yang benar itu belok. Nah, makanya pas dibelokan itu dibikin pos bayangan. Agar nggak banyak lagi yang seperti itu. Ya, jadi untuk menandakan kalau jalurnya tuh ke sini gitu. Jadi hikmah lah dari kejadian almarhum ya, Iya. bisa dibilang. Nah, ranger-ranger di sana kan bikin plakat berdasarkan rekomendasi dari pendaki yang menemukan sosok almarhum nih. Iya. Kan 2 kali pindah tuh Bang ya. Kejadiannya di pos bayangan 3, naruh plakat pertamanya di pos 3, sampai hingga akhirnya sampai saat ini ada di pos 4. Iya. Lu sendiri pas sampai ke plakat itu, ada yang lu lihat Bang? Dari 2 plakat itu gitu. Kalau yang gue lihat sih kemarin ya alhamdulillah sih nggak ada sih Bang, maksudnya sosoknya gitu ya, nggak ada. Cuma yang mungkin yang pas di pos 3 bayangan itu yang gue lihat kayak ada Iya, ada kaki-kaki itu. Orang itu kan? Orang itu yang pakai yang kain itu kan? yang pakai kayak kemeja panel gitu. Oh, iya. Ya mungkin itu kali gitu. Tapi gue nggak menunjuk oh itu almarhum, enggak gitu. Ya mungkin itu entah jin atau kaulinnya siapa, gue nggak ngerti itu. Karena pada saat itu nggak lama langsung ngebahas pos 3 bayangan. Gitu. Berarti ya segitulah banyak informasi yang lo dapat tentang pos dan almarhum ini Bang ya. Iya. Oke, kita nyampe ke pas lu sampai tempat lu nggak ngecamp kan ya? Lu tidur di Iya, warung ya? tidur di warung Bang Albert ya? Pak Robert. Pak Robert. Iya. Lu ngeliat makhluk-makhluk halus yang lagi meeting point nih ketika mau melakukan perjalanan ke mana tadi Bang? Ke Argo Dalam. Argo Dalam. Emang Argo Dalam itu tempat apa Bang? Argo Dalam itu tempat mokso. Moksonya Prabu Brawijaya. Oke. Itu emang tempat, bisa dibilang tempat paling sakral ya di situ. Pasti rata-rata peziarah tuh di situ. Dari kalangan jin pun melakukan musyawarah di situ untuk kalau mau melakukan perjalanan ke sana gitu. Iya, iya mungkin bisa dibilang gitu Bang. Lu sempat berkunjung ke sana Bang? Ke Argo Dalam. Iya. Ada, tapi waktu pendakian gue lewat Candi Cetok. Oh, nggak di vlog saat itu? Enggak di situ. Karena Apa informasi yang lu dapat tentang Argo Dalam setelah lu sudah jajaki ke sana gitu? waktu gue ke Argo Dalam, ya jadi waktu gue lewat Ceto ya, itu kan gue emang explore juga Bang, gitu. Gue explore Pasar Dieng, terus Argo Dalam. Ya waktu ke Argo Dalam itu gue lihat sosok yang pernah ikut gue waktu gue pertama kali naik ke Gunung Lawu via Ceto. Jadi yang gue temuin ini pas kedua kali gue lewat Ceto Bang, sosok yang sama yang waktu itu pernah ngikut gue ke rumah sampai sebulan lebih. Gitu. Sosok dari Argo Dalam ikut ke rumah lu Bang? Sosok yang ikut ke rumah gue sampai sebulan lebih itu, gue lihat lagi ada di situ di Argo Dalam. Jadi sebelum lu ke sana, sosok itu udah temuin dulu, lebih dulu? Iya, waktu pendakian gue sebelumnya. Usut punya usut ada maksud, ada lu tahu gitu kehadiran sosok itu? Kenapa dia bisa ada di sana? Jadi kalau misalkan dibilang itu yang Lawu ya, yang Lawu itu kan dia yang. Berarti sebelum lu berangkat, yang Lawu udah ada di rumah lu? Itu jadi gini Bang, dulu gue pertama kali melakukan pendakian nih, itu di Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah di pendakian gue pertama itu, begitu gue pulang sampai rumah, sampai sebulan lebih, ternyata dia ngikutin gue. Oke. Gitu. Dan itu pun temen gue nih, temen pengajian gue main ke rumah, ngasih tahu gitu. Oke. Lu kemarin habis naik gunung ya? Naik Gunung Lawu ya? Dia bilang gitu. Itu suruh pulang aja, dia bilang gitu. Oke, dan lu udah ceritain nih Bang? Ini sih udah gue ceritain di channel gue. Oke, buat temen-temen nih, sampai Bang Indra nih ketemu sama sosok yang Lawu, ada di konten lu Bang ya, Iya. ceritanya? Dan itu gue nggak sengaja Bang. Oh nggak sengaja. Jadi ya semua itu ya berjalan dengan takdirnya ya Bang ya? Jadi gue
kenapa gue bilang Eyang Lawu itu gue nggak sengaja awalnya. Jadi waktu pas temen gue udah suruh pulang aja Ndra, karena ya takutnya nggak baik gitu kan. Nah jadi waktu pas pulang ini gue sempat ngucapin makasih lah udah ngejagain gue waktu pas turun itu. Dan gue sempat nanya nama gitu, nama kakek siapa gitu. Nah dia cuma bilang panggil aja Eyang gitu. Jadi lu nggak bisa mendeskripsikan gitu Eyang Lawu. Iya. Dan gue sama sekali nggak tahu bang, sama sekali gue nggak tahu Eyang Lawu itu apa pada saat itu. Karena dia bilang panggil aja Eyang, ayo udah. Akhirnya kan nggak lama pamit lah gitu ya. Ya ini entah mau dibilang gimana, itu yang gue alamin pada saat itu ya bang. Dan ada teman gue juga pada saat itu. Nah karena gue berpikir kan nggak mungkin gue cuma manggil Eyang. Nah akhirnya karena gue waktu itu naiknya Gunung Lawu, gue namakan ya udah Eyang Lawu. Nah setelah dari situ, dulu gue belum bikin konten bang, belum bikin vlog, belum bikin channel YouTube lah, gue belum bikin. Dan dulu gue suka nonton lah channel-channel misteri kayak gitu. Nah pas gue nonton channel misteri kok ada judul Eyang Lawu, cocok. nah di situ gue baru penasaran. Gitu. Nah buat teman-teman, cerita ini ada di channelnya Bang Indra nih. Siap. Intip channelnya Indra Stories, karena di situ juga gokil nih, banyak perjalanan explore Bang Indra tentang gunung bang ya. Siap. Ya lagi-lagi buat cari tahu asal-usul sejarah yang ada di sana pastinya bang ya. Nah teman-teman bisa nih intip channelnya Bang Indra Air Stories di deskripsi pasti linknya. Buat lebih mempermudah. Boleh gue tambahin sedikit nggak? Banget, banyak juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya karena itulah yang bikin gue jadi tertarik naik ke gunung yang lain. Karena ya siapa tahu gue bisa tahu sejarah. Wacana mau ke gunung mana bang? Insya Allah kita ke Gunung Gede bang. Kita. Berarti lu ngajak gue dong? Iya, yuk berangkat. Nanti Timur Misteri bikin vlog dulu ya bang ya? Boleh. Oke, buat teman-teman semua, nanti kita bakalan ada project nih sama Bang Indra nih. Mau ya kalau gue sih nggak bisa explore bang ya, maksudnya buat ya bisa sih ya, segi kita cuma cari tahu ya. Berarti kita ngajak narasumber buat kita ajak dong. Kalau gue sih tujuannya sih sebenarnya pengen penasaran aja sih sama warung yang waktu gue temuin itu. Yang dicerita lu waktu itu? Iya. Ada juga nih, Bang Indra ketemu warung misterius di Gunung Gede via Jalur Putri bang ya? Iya betul. Intip juga ceritanya Bang Indra di Timur Misteri, video sebelumnya ada tuh. Siap. Bang Indra, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di luar nih. Siap. Tapi sekarang satu lagi yang gue tanyain bang, terakhir nih bang, sebagai pertanyaan penutup. Setelah lo melakukan explore ya bisa dibilang ya, maksudnya tapak tilas lah ke gunung itu, kepuasan apa yang lo dapat bang? Inti dari semua perjalanan lo? Kalau misalkan kepuasan itu ya, maksudnya ya alhamdulillah sih, maksudnya bisa berjalan lancar gitu ya. Walaupun memang ada ya hambatan-hambatan sih pasti ada ya gitu. Dan ya gue bisa sedikit banyaknya gue bisa tahu oh sejarahnya seperti ini gitu loh. Jadi kan kalau misalkan kadang kalau misalkan dari orang, dari berbagai macam cerita orang kan kita simpang siur gitu bang. Ya cuma alhamdulillahnya gue taunya tuh dengan gue tahu sendiri, gue datang sendiri ke situ gue. Lebih signifikan lah ya dengan kondisi yang ada gitu. Betul. Ya inti secara langsung poinnya lu puas gitu ya. Iya. Dan semuanya ya bukan cocok lagi sih bang, lagi-lagi semuanya ya klop lah pas ketika yang lu lihat sama yang lu ceritakan, dan jawaban dari si narasumber juga signifikan gitu ya sama jawaban-jawabannya. Bang Indra, lagi-lagi terima kasih banyak udah mau cerita di Timur Misteri. Semoga cerita ini bisa jadi manfaat atau pembelajaran nih buat teman-teman, dan lagi-lagi cerita ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun sok tahu bang ya. Betul. Karena ya ini semua berdasarkan versi dari narasumber dan versi gue. Iya, versi Bang Indra dan versi narasumber yang Bang Indra ajak pada saat itu. Bukan dengan cerita ini mendeskripsikan benar seperti itu adanya bang ya. Betul. Ya bisa kita bilang konspirasinya Bang Indra ya. Teman-teman, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup video ini, teman-teman intip juga channelnya Bang Indra di Indra Stories. Siap. Di situ pokoknya gokil loh, banyak macam-macam. Bisa jadi narasumber juga bang ya? Iya. Caranya gimana bang kalau mau jadi narasumber di Indra Stories? Tinggal DM aja ke Instagram. Apa Instagram? Indra.stories. Indra.stories. Nanti ada di kolom deskripsi. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrosidik dari Timur Misteri. Dan ada gue Indra. Dari Indra Stories. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.